Nah guys, selamat pagi, salam kartu tarot, salam zodiak. Kembali lagi di channel saya, Apri Sitorus, dimana channel ini guys akan membahas terkait 12 zodiak gitu. Mulai dari pekerjaannya, keuangannya, bahkan kondisi asmaranya gitu. Nah, sebelum saya memberikan informasi terkait apa yang akan saya bahas di pagi hari ini guys, izinkan saya menyapa teman-teman gitu. Bagaimana kondisi teman-teman dalam sepekan yang lalu? Apakah dalam kondisi baik atau tidak gitu. Nah, di pagi hari ini guys, saya akan memberikan atau menggambarkan terkait apakah ada misteri yang dia berikan terhadap batinmu gitu. Apakah misteri tersebut bersifat positif atau bersifat negatif. Nah, sebelum saya memberikan informasi terkait apa yang saya katakan tadi, saya tidak bosan-bosannya mengingatkan kepada teman-teman apabila ketemu dengan channel saya agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya supaya next video saya lebih bersemangat untuk memberikan informasi terkait seputar 12 zodiak gitu. Nah, di sini saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu tersebut akan menggambarkan terkait kehidupan kamu di masa lalu, kehidupan kamu sekarang, bagaimana pemikiran kamu terhadap kondisimu sekarang gitu. Apakah kehidupan kamu di masa lalu mempengaruhi pemikiran kamu untuk kondisi saat ini gitu. Sebelum saya memberikan informasi terkait misteri apa yang dia berikan terhadap batinmu gitu. Nah, kita mulai saja guys. Nah guys, di depan saya ini guys ada beberapa kartu gitu terkait apa yang saya bahas, yang saya katakan tadi. Tetapi sebelum saya membahas atau memberikan informasi terhadap apa yang saya katakan tadi guys, apakah ada misteri yang dia berikan terhadap batinmu gitu, apakah bersifat positif atau bersifat negatif untuk memperbaiki kehidupan kamu gitu. Tetapi sebelum saya memberikan informasinya, izinkan saya guys untuk memberikan atau menggambarkan bagaimana kehidupan kamu di masa lalu gitu. Apakah kehidupan kamu menyenangkan, apakah kehidupan kamu bahagia? Izinkan saya untuk memberikan informasinya gitu. Nah, kartu pertama bagi kamu, wow, ada kartu Temperance, di mana kartu ini guys akan melambangkan sebuah bantuan gitu, akan menggambarkan sebuah pemberian gitu.
di mana kartu Temperance ini melambangkan sebuah zodiak Sagittarius gitu, di mana lambang Sagittarius itu merupakan suatu lambang malaikat. Mungkin kehidupan kamu di masa lalu bisa saja dikategorikan sebuah kehidupan sangat bisa dibilang sebuah kehidupan yang bahagia gitu, dimana kebahagiaan kamu itu mendapat sebuah bantuan gitu. Baik di dalam keuangan, baik di dalam asmara kamu ataupun pekerjaan kamu gitu. Kenapa saya bilang baik di dalam keuangan? Mungkin pasangan kamu di kehidupan masa lalu kamu membantu kamu, memberikan apa yang kamu harapkan gitu. Tetapi dengan bantuan yang dia berikan terhadap kamu merasa kehidupan kamu itu bahagia gitu. Kehidupan kamu itu merasa sempurna gitu. Itu kehidupan kamu di masa lalu dalam bidang keuangan. Nah, kalau kita berbicara dalam bidang pekerjaan, mungkin di saat kehidupan kamu di masa lalu ada seseorang yang membantu kamu, baik di dalam pekerjaan ataupun di dalam usaha bisnis kamu gitu. Siapa tahu di dalam dunia pekerjaan kamu ataupun dunia bisnis kamu, dulu kamu melakukan atau mengalami sebuah kebangkrutan, yang dimana kebangkrutan ini mengguncang pemikiran kamu, membuat semuanya kacau gitu. Tetapi ada seseorang yang membantu kamu gitu. Nah, di dalam dunia asmara, mungkin di kehidupan kamu di masa lalu ada seseorang sebagai penengah, di mana penengah itu memberikan saran atau solusi untuk memperbaiki hubungan kalian gitu, baik secara pemikiran ataupun secara tindakan gitu. Nah, kartu selanjutnya ada kartu Temperance, ada kartu Queen of Cups gitu. Seseorang yang membantu kamu dalam kestabilan, dalam kemakmuran, dalam kebahagiaan kamu. Ini kehidupan kamu di masa lalu gitu. Kamu mengalami sebuah kebahagiaan di dalam kehidupan kamu, baik dari segi keuangan, baik dari segi pekerjaan ataupun asmara kamu gitu. Nah, bagi kamu yang sedang membina hubungan rumah tangga terhadap pasangan kamu, saya melihat di dua kartu ini kehidupan kamu di masa lalu itu sangat bahagia, sangat stabil, sangat makmur gitu. Di dalam dunia pekerjaan ataupun di dalam dunia bisnis, kamu ini sering berkonsultasi, sering berdiskusi terhadap pasangan kamu, dan pasangan kamu pun memberikan respon dan reaksi sangat baik terhadap kamu, di mana reaksi dan respon dia itu membuat pemikiran kamu lebih sempurna, membuat pemikiran kamu lebih baik gitu. Ada kartu Temperance dan ada kartu Queen of Cups, membantu dalam kestabilan, membantu dalam kemakmuran. Nah, di dalam dunia asmara kamu dan pekerjaan kamu, saya melihat di sini apa yang kamu rasakan di kehidupan masa lalu bisa dikategorikan berada di dalam zona kebahagiaan gitu. Nah, dua kartu ini yang dimana kamu rasakan sangat bahagia, apakah masih berpengaruh terkait bagaimana pemikiran kamu untuk saat ini gitu? Apakah kamu masih berpikiran kamu itu stabil atau makmur gitu? Nah, berikutnya saya melihat kehidupan kamu di masa lalu, kamu mendapat bantuan, tujuannya agar kehidupan kamu stabil, agar kehidupan kamu makmur, agar kehidupan kamu bahagia.
Tapi saya melihat pemikiran kamu untuk saat ini, kamu itu seakan-akan ingin melakukan sebuah tindakan yang baru, ingin melakukan suatu perbuatan yang baru itu. Ini pemikiran kamu, As of Cups. Memulai suatu tindakan di mana tindakan itu bisa mempertahankan kehidupan kamu. Ini pemikiran kamu saat ini. Gitu. Kartu selanjutnya. Iya, saya tidak tahu ini apakah orang yang berada di sekeliling kamu atau pasangan kamu atau kamu berpikiran seakan-akan ada hal yang harus dia buat, ada hal atau tindakan yang harus dia lakukan gitu. Ada seseorang yang datang yang ingin mempertahankan, yang datang ingin meraih sesuatu dari kamu gitu. Hal baru, dimana hal baru ini membuat seseorang yang datang membuat kamu itu, pemikiran kamu itu tidak karu-karuan gitu. Atau bisa saja pemikiran kamu untuk saat ini dengan kehadiran seseorang itu, dia membuat kehidupan kamu itu agar tertarik atau tersedot, atau bisa dibilang chemistry-nya antara kamu dan dia dapat dan untuk memulai kehidupan yang baru gitu. Saya tidak tahu ini apakah pasangan kamu kedatangan seseorang di mana seseorang itu membuat suatu hal atau kehidupan yang baru gitu untuk sekarang. Ini pemikiran kamu, atau bisa saja kebalikannya, kamu yang ingin memulai kehidupan yang baru terhadap orang lain, itu dalam bidang asmara. Tetapi saya melihat di dalam dunia pekerjaan seakan-akan kamu ini ingin memulai suatu tindakan atau perbuatan di dalam dunia pekerjaan kamu. Atau bisa saja kamu di dalam dunia pekerjaan mendapat sebuah job baru gitu, dimana job baru ini akan mengubah kamu, akan memberikan kamu sebuah hasil, dimana hasil itu sesuai dengan pemikiran dan ekspektasimu. Ini pemikiran kamu untuk selanjutnya, untuk saat ini gitu. Nah, kartu selanjutnya, iya, kamu berpikiran untuk saat ini dengan sesuatu hal atau kedatangan seseorang ini, apakah layak bisa saya bahagia gitu. Mungkin memang di kehidupan masa lalu kamu merasa apa yang kamu alami itu stabil gitu. Itu makmur, itu bahagia. Nah, kestabilan, kemakmuran dan kebahagiaan yang kamu rasakan di masa lalu itu masih berkaitan terhadap pemikiran kamu untuk saat ini. Ketertarikannya masih terikat gitu. Masih berkaitan terhadap pemikiran kamu untuk saat ini. Nah, tadi saya mengatakan kepada teman-teman, kepada subscriber saya, bahwasannya apakah ada misteri yang dia berikan terhadap batinmu yang bersifat positif atau negatif gitu. Empat kartu ini akan menggambarkan seperti apa yang saya katakan tadi, apakah kebalikannya atau tidak gitu. Nah, untuk kedepannya mungkin ada misteri yang dia berikan terhadap kamu. Saya melihat kartu ini, As of Swords. Dia sangat bertentangan terhadap kamu. Dia sangat berlawanan terhadap kamu, di mana dia ingin menyerang dan kamu pun ingin menyerang. Ada pedang yang dipegang, di mana pedang ini menggambarkan sebuah perlawanan, sebuah ketidaksediaan gitu atas dari perbuatan atau tindakan yang dilakukan. Saya tidak tahu, kamu berpikir sekarang ada seseorang gitu
yang ingin membuat atau mengubah kehidupan, tetapi pemikiran pemikiran kamu ini berpengaruh terhadap misteri apa yang dia berikan terhadap batin kamu. Ya misterinya dia menyerang, dan kamu pun menyerang. Tidak bisa disatukan, antara kamu dengan dia masih berlawanan gitu. Bisa dibilang misterinya masih bersifat negatif, bukan positif. Dia ingin melihat kamu itu hancur, dan kamu pun ingin melihat dia hancur. Bukan bersifat positif kehancuran. Karena di sini pedang ini seakan-akan menggambarkan perasaan kamu itu sudah dihancurkan. Perasaan kamu itu sudah tidak dianggap lagi gitu. Karena kamu di sini berjuang sendiri. Nah, kartu selanjutnya, tapi dengan perlawanan yang kamu rasakan dan kamu pun memberikan perlawanan, ada nanti untuk kedepannya kamu akan ketemu ini dengan seseorang, dimana pertemuan itu bukan didasarkan dari sebuah hal yang baik gitu, akan tetapi dari sebuah hal yang buruk. Nah, dimana hal yang buruk ini akan memberikan kamu sebuah kenyataan di luar dari ekspektasimu. Kenapa saya bilang di luar dari kenyataan? Karena di sini ada kartu seseorang yang ingin memberikan kamu sebuah kejutan, di mana kejutan ini membuat kamu tersenyum gitu. Bukan dari pasangan kamu yang telah memberikan penyerangan terhadap kamu, tetapi dari orang lain. Ada momen di mana momen itu akan membuat kamu tersenyum gitu. Nah, kartu selanjutnya, iya, momen ini akan memberikan kamu sebuah kebahagiaan, baik dari segi keuangan, baik dari segi asmara kamu. Ini pedang, dimana pedang ini akan menyimpulkan sebuah pemberian atau kejutan. Nah, kejutan itu membuat kehidupan kamu merasa terkejut gitu. Nah, kartu selanjutnya yang menentukan apakah dia masih bersifat negatif terhadap kamu atau kamu yang bersifat negatif. Kartu terakhirnya, wah, saya sangat terkejut dengan kartu terakhir ini. Dengan kartu yang keluar, kartu terakhir ini seakan-akan menggambarkan kamu itu belum bisa untuk bangkit, untuk melupakan dia. Karena kamu masih berada di dalam satu circle, di mana circle ini ya masih berputar seperti itu terus gitu. Dia akan memberikan kamu misteri hal negatif terhadap batin kamu kalau kamu belum bisa keluar dari perasaan kamu. Dia akan tertawa, dia akan tersenyum melihat kamu ketika kamu belum bisa meninggalkan dia. Nah, saran saya bagi kamu untuk menghilangkan misteri yang bersifat negatif yang dia berikan terhadap batin kamu, kamu harus bisa keluar dari perasaan kamu. Memang untuk saat ini kamu belum bisa keluar dari circle dia karena kamu memang harus ada tanggung jawab yang kamu berikan. Bisa saja bagi kamu yang sedang membina hubungan rumah tangga, kamu belum bisa keluar dari tanggung jawab dari perasaan dia karena memang masih memiliki tanggung jawab gitu terhadap apa yang kalian bina. Tetapi ketika kamu keluar dari perasaan kamu yang merasa kamu dihancurkan, merasa pedang ini menyerang kamu, atau dia masih bersifat negatif, hal negatif ini akan hilang gitu. Kamu harus bisa keluar dari posisi ini karena semakin lama kamu berada di dalam circle tidak tahu di mana ujungnya, semakin dalam rasa sakit hati yang kamu berikan, yang kamu dapat gitu. Kamu harus bisa keluar, kamu harus bisa move on. Memang ada hal yang harus kamu lakukan, tetapi
Untuk sementara waktu kamu harus bisa melupakannya. Karena di sini kehidupan kamu akan berada di dalam penyerangan dan diserang. Tidak akan ada ujungnya gitu. Nah, dari beberapa kartu ini saya menarik kesimpulan bahwasannya pemikiran kamu untuk saat ini ada sesuatu hal yang sangat mengganjal di perasaan kamu. Nah, kesimpulan berikutnya, misteri yang diberikan terhadap batin kamu, kamu masih bersifat negatif gitu. Kenapa saya masih bilang bersifat negatif? Karena kamu berada di dalam satu ruang lingkup yang belum bisa move on, yang belum bisa keluar gitu. Dia akan menyerang kamu, dia akan menghancurkan kamu, dia akan memberikan sebuah kehancuran terhadap kamu ketika kamu belum bisa keluar gitu. Oke guys, sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.